Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah konfigurasi manajemen bandwidth menggunakan Simple Queue. Jadi sebelum kalian melakukan setting atau konfigurasi, kalian harus mengecek dulu berapa kecepatan dari ISP kalian. Sini saya sudah tes kecepatan internet saya itu untuk download itu 5 Mbps. Kemudian untuk uploadnya itu 15 Mbps. Nah, kenapa downloadnya lebih banyak uploadnya lebih banyak dibandingkan downloadnya? Karena jaringan yang saya gunakan ini menggunakan ISP broadband ya, alias Indosat, bukan dedicated. Jadi saya ambil batas minimal terendah dari speednya, bandwidthnya ini ya. Nah, setelah kita tahu berapa kecepatan download dan uploadnya, sekarang kita langsung masuk di Makrotik kalian ya. Jadi sebelum kita lakukan settingnya, kita kasih nama dulu seperti biasa, identity Makrotik, ya saya kasih MB manajemen bandwidth saja dan apply. Ini tidak terlalu penting ya, kalau kalian mau ganti boleh, kalau kalian tidak mau juga tidak apa-apa. Kemudian kita kasih password. Nah, kenapa kita kasih password? Biasanya itu untuk pengaman. Saya pakai 2 saja. Oke. Nah, langkah pertama sebelum kita lakukan manajemen bandwidth menggunakan metode Simple Queue, kita harus setting dasar Makrotik. Jadi setting dasar Makrotik itu sebenarnya sudah banyak ya di video saya, cuman tidak apa-apa, kita ulangi lagi. Yang pertama, seperti biasa, kita setting dulu interface-nya. Header 1 ini saya ganti nama jadi gateway. Baik, kemudian header 3 ini saya kasih nama LAN. Kemudian header 5 ini hotspot ya. Hotspot. Oke. Nah, langkah berikutnya kita kasih IP address. Untuk header 1 kita pakai saja secara otomatis ya, DHCP client, supaya ndak repot. Oke. Nah, dapat IP berapa? Oke, kita dapat IP 9.158.164. Oke, sudah bonding ya. Berikutnya kita tes dulu apakah Makrotik kita sudah connect internet atau belum. Ini login, admin, enter password. Oke. Kemudian kita tes ya, ping 88.8 ya. Oke, Makrotik kita sudah connect internet.
Sisa kita konekkan lagi header 3-nya ya, header 3-nya ke internet. Kita kasih IP address dulu, ini tambah 192.68.3.1/4, arahkan ke header 3. Oke. Kemudian untuk header 5 lagi untuk hotspot 92.168.5.1/4, arahkan ke header 5 hotspot. Oke, sudah ya. Semua header yang kita butuhkan sudah kita kasihkan IP. Langkah berikutnya kita setting DNS. DNS ini kita kasih saja di sini 8 default gateway Google ya, default DNS ya Google 8.8.4. Oke, apply. Oke, kemudian firewall jangan lupa NAT tanpa out interface header 1, actionnya expired, apply. Oke, ini juga saya kecilkan, saya tidak close. Oke, kemudian rotesnya pasti sudah muncul secara otomatis ya, tidak perlu di setting lagi karena kita menggunakan DHCP client tadi, jadi otomatis muncul yang ini. Kemudian kita kasih DHCP server untuk header 3-nya, header 3. Oke, next. Ini satu deh, next. Oke, sudah, ini sudah dapat ya IP. Yes. Ada DHCP, ini kita close. Kemudian berikutnya kita setting hotspot setup, diarahkan ke header 5. Next. Oke, next aja. DNS name nya saya pakaikan tkj.net. Kalian mau pakai DNS name terserah ya. Next, admin saya beri password 12345. Next. Oke, sudah. Kita setting dulu untuk hotspotnya ini. Cookies silangkan, apply, user. Oke, admin kita cukup 2 user, 2. Kemudian apply. Oke, sudah selesai. Jadi untuk settingan dasarnya sudah ya, mulai dari header 1 sudah, header 3 sudah, header 5 juga sudah. Jadi pastikan pada saat kalian setting itu header 1-nya terbaca R, header 3 terbaca R, header 5 terbaca R ya. Kalau tidak, bisa kembali kabel kalian. Nah, langkah berikutnya kita akan setting untuk simple queue-nya. Seperti tadi ya, saya sudah dapatkan bandwidth saya, downloadnya 5 Mbps, uploadnya 15 Mbps. Nah, di sini saya akan menggunakan simple queue, metode simple queue. Jadi simple queue itu kita gunakan yang settingan yang bertingkat ya, yang bertingkat. Ini kita hapus saja nih ya. Kita gunakan simple queue yang bertingkat. Nah, langkah pertama, ini simple queue, simple queue ya. Kemudian tambah pertama, karena kita sudah tahu total bandwidth yang kita miliki, kita buat dulu globalnya ya, global setting, global bandwidthnya. Pertama kita buat dulu globalnya. Nah, sebenarnya untuk simple queue ini sangat simpel sekali. Kita mau buat limitasi per single IP boleh, kemudian limitasi network IP boleh, kemudian kita bisa memilih beberapa IP juga ya, secara bersamaan. Kita memilah IP-nya juga boleh.
Nah, di sini saya akan menggunakan saja bukan ketiga-tiganya ya. Pertama saya akan menggunakan single IP, kemudian network IP. Sekarang kita buat dulu global bandwidth ya, atau total bandwidth ya, global lah, global bandwidth. Untuk targetnya pertama kita ini tidak usah ya. Kemudian di sini kita berikan untuk upload tadi berapa, 15 ya, 15 MB. Untuk target downloadnya itu sekitar 5 Mbps. Apply. Tidak ada ya, ini global bandwidth, targetnya tidak ada. Ya. Kemudian setelah kita buat global bandwidth-nya, sekarang baru kita buat limitasi ke kliennya. Pertama kita limitasi dulu bagian klien, contoh ya, klien apa nih, guru lah, guru. Kita targetkan misalkan guru itu saya gunakan saya menggunakan beberapa IP ya, beberapa IP. Contoh IP di interface ya, kita lihat dulu IP beberapa ya, IP address. Saya lihat dulu IP. Nah, di sini di header 3 ini ya, 3.1 atau ini ya 5.1, berarti itu saya menggunakan 192.168.5 misalkan lah. Di antara yang connect nanti ke hotspot ini tuh ada guru misalkan. Nah, guru itu saya kasih IP misalkanlah 100. Nah ya kan, targetnya itu 100. Nah, misalkan saya buat 2 guru ya, katakanlah 101. Oke, kemudian untuk uploadnya itu saya kasih sekitar 5 Mbps, untuk downloadnya itu saya kasih sekitar 3 Mbps ya. Oke. Ini sedikit. 10. Oke, 10 fps ya. Udah. Sekarang berikutnya, lupa ya, salah. Saya lupa kasih untuk advance-nya kita prioritas. Ini ada oke, ini ada priority ya. Jadi priority itu adalah prioritas. Nah, prioritasnya itu karena ini guru, kita utamakan dulu. Kita priority-nya 1. Kemudian di priority ada 1 sampai 8. Jadi kalau kalian mau mendahulukannya mana dulu, kita setting priority-nya untuk paren ini. Kemudian parennya itu kita arahkan ke arahkan ke global bandwidth supaya dia akan masuk di global bandwidth ini. Kemudian untuk queue type-nya kita pilih di sini untuk siki upload. Kemudian di sini itu di siki download. Apply. Kita refresh ini. Dia akan masuk di bawahnya global bandwidth. Yang berikutnya kita buat untuk siswa, tambah di sini siswa
Nah, karena ini siswa banyak, jadi kita all in saja ya. 0/54, kemudian tambah ini yang ke bawah deh. Oke saja. Di sini ini 0/24, di sini 3.0/4. Nah ini ya untuk IP ini nih, untuk transport dan LAN termasukkan untuk siswa. Jadi kalau ada siswa yang connect di mau LAN mau hotspot, dia akan diarahkan ke parem ini. Kemudian untuk mixnya kita kasih 5, uploadnya untuk downloadnya kan sisa 2 tuh ya, ini 5 kurang 3 sisa 2. Kemudian advance-nya kita ganti ya, ini kita pilih download default ya, upload default nya, download default, parentnya kita arahkan ke global bandwidth. Seperti ini. Oke, jadi begitu ya. Jadi ini kita mengatur limitasi secara sederhana saja. Jadi sederhana sekali ya, seperti ini. Kalau manajemen bandwidth menggunakan simple queue, namanya juga simple ya, sangat simple. Sekarang kita akan tes. Saya munculkan dulu namanya download average nya, upload average. Oke, sekarang kita akan coba. Di sini saya menggunakan LAN ya, LAN supaya bagus. Kita masing-masing satu di satu guru yang masuk di ini, karena ini cuma uji coba. Kemudian satu lagi masuk di WiFi. Kemudian sebelum saya tes, saya masuk dulu di jaringan saya. Kita kasihkan IP secara manual dulu, karena kita mau tes dulu yang bagian ini ya, guru dulu. Oke, 168.3 berapa tadi ya, pakai 3 itu 101 198.3.1, kemudian 8.4.4 close. Kita disable, kemudian kita enable lagi. Oke, sudah jadi. Kita ini minimize saja. Press, kita connect dulu. Connect. Passwordnya jangan lupa ya, ada passwordnya. Oke, nah sekarang kita tes. Saya buka ya, kita buka YouTube ya. Setelah kita buka musik saja ya, contoh ya. Seharusnya itu di sini jadi warna merah. Kita naikin
kualitas kita akan naikkan sampai 70, 720. Sekarang kita coba lihat di sini. Nah, itu merah. Downloadnya dia tembus sampai 2,8 fps. Sebenarnya skip 3 merah ya. Tuh. Kalau seperti ini sudah berhasil ya, dia tidak keluar dari sini. Kalau di sini sudah berhasil. Nah, contoh lagi ya, saya masuk di sini, kita melakukan kegiatan online menggunakan IP ini pasti merah seperti tadi. Nah, sekarang saya akan menggunakan ini yang IP siswa. Oke. Sini aja langsung properties. Oke. Saya dapat IP berapa deh? 254. Yang jelasnya bukan 101 ya, dan 100 di Ether 5 ini. Nah, tuh lihat langsung di sini berkurang, terus ini lagi yang muncul. Sekarang kita tes. Kita buka YouTube dan kita putar musik, kemudian di di ini 720. Sekarang kita lihat, nah siswa lagi. Nah, karena kenapa? Karena kita menggunakan selain dari IP ini, maka kita akan masuk di sini. Kalau kita menggunakan IP ini, maka kita akan masuk di sini. Nah, gitu. Jadi ini adalah limit bandwidth menggunakan simple queue yang sederhana ya. Kalau ini apa ini tidak usah, ini kalian boleh hapus saja, ini untuk hotspot. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bertanya atau ada yang kurang jelas, kalian tanya langsung atau kalian boleh komentar. Sekian video ini. Saya tutup mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.